Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah kewirausahaan akan mempresentasikan dengan tema pemimpin berjiwa kewirausahaan. Makalah ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Badrudin, dengan nomor induk mahasiswa 1011801133, dan teman saya Amalia Putri Fizaini dengan NIM 10118003. Oke, langsung saja kita langsung ke materinya. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama yang mendukung kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan tersebut. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan menggerakkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, hormat, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, apa sebenarnya dimaksudkan kewirausahaan? Kewirausahaan merupakan pengembalian resiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru, atau dengan mendapatkan pendapatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Nah, kata kunci dari kewirausahaan tersendiri yang pertama adalah pengembalian resiko, menjalankan usaha sendiri, memanfaatkan peluang-peluang, menciptakan usaha baru, mendatangkan yang inovatif, dan juga mandiri. Lalu bagaimana dengan gaya kepemimpinan dalam berwirausaha? Sebenarnya para wirausaha atau bisa disebut juga dengan pemimpin kewirausahaan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Mereka mengembangkan gaya kepemimpinan mereka sendiri sesuai dengan karakter pribadi mereka dalam memajukan perusahaannya tersebut. Perilaku kepemimpinan berlaku pemimpin menyangkut dua bidang utama. Yang pertama adalah berorientasi pada tugas yang menetapkan sasaran, terus yang kedua berorientasi pada orang yang memotivasi dan membina hubungan manusiawi. Dan bagaimana sifat-sifat pemimpin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yuk kita pelajari sikap-sikap pemimpin yang sukses dalam berwirausaha. Jadi, menjadi seorang pemimpin wirausaha itu harus punya atau mampu menguasai sikap-sikap berikut. 1. Memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Memiliki tujuan yang jelas berarti punya pendirian, memiliki fokus, memiliki keyakinan akan keputusan, memiliki kemampuan memutuskan, dan berdaya tahan. Sesungguhnya merupakan kualitas pencapaian yang sukses dan tuntas tujuan apapun. 2. Tanggung jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sendiri mengenai akan menjadi seperti apa perusahaan saya jika semua orang seperti saya adalah sebagai berikut. Menanamkan akuntabilitas yang sebenarnya dalam diri kita membutuhkan evaluasi yang teratur. Kebiasaan memahami betapa kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita pikirkan dan lakukan, menumpahkan hal bernilai untuk dibangun. 3. Integritas nilai yang sejati. Tidak ada kualitas tunggal yang mendefinisikan para pemimpin baik yang berpikiran wirausaha atau tidak. Namun kualitas yang tak dapat diabaikan adalah melakukan sesuatu yang benar berdasarkan kesadaran akan kehormatan dan penghargaan pada orang lain, memahami apa yang benar untuk dilakukan dan secara nyata mengejarkannya berarti memiliki integritas. 4. Ketidakcocokan atau keaktifan yang sesungguhnya. Pemimpin wirausaha bukan seseorang yang mencocokkan, kecuali dalam hal ketaatan mereka terhadap nilai inti. Tak seorang pun mencapai sukses yang sesungguhnya untuk menjadi diri sendiri dengan menjadi seseorang yang mudah cocok atau konformis.
5. Mendengarkan atau pasar yang sesungguhnya. Pasar adalah inti apa yang mulanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana keberhasilan sesuatu bisnis bergantung sepenuhnya pada suatu di luar dirinya. Pemasaran mengajarkan jika kita mendengarkan perekonomian masyarakat dan konsumen, kita dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan strategis internal. Anehnya, pemasaran sangat jarang digunakan untuk hal ini. 6. Keberanian atau kekuatan yang sejati. Ketika ada yang memiliki keberanian terhadap pendirian Anda dan keberanian untuk menjadi diri Anda sendiri, mengikuti jalan yang Anda pencapaian sebagai yang terbaik, kekuatan Anda yang sejati berkembang secara alami. Di dalam kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman ditinjau ulang dan diperhatikan sementara. Kategori kelemahan lebih diutamakan daripada apa yang dianggap sebagai kekuatan. 7. Intuitif, keputusan yang sesungguhnya. Suatu putusan yang nyata merupakan suatu yang sangat penting, bukan apa yang Anda maka kemana Anda akan pergi, bukan bahkan mobil apa yang akan Anda beli. Keputusan yang sesungguhnya adalah suatu yang mempengaruhi masa depan dan keberhasilan Anda dan juga orang lain. Kesabaran atau 8. Kesabaran hubungan yang sesungguhnya. Semakin Anda tidak sabar untuk sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Anda, semakin Anda ditanya-tanya apakah akan terjadi demikian. Kapanpun Anda mempertanyakan suatu intuitif yang Anda percapai benar, pertanyaan Anda menyebabkan meninggalkan keraguan sampai Anda berpikir bahwa ide itu tidak masuk akal dan kemudian mengabaikan atau mengulurkan hingga sesuai dengan batasan rasio Anda. 9. Naturalisme atau komunikasi yang sesungguhnya. Manusia dilahirkan dengan cara pandang yang optimis atau positif, namun persisme atau pandang-pandang negatif yang seringkali memungkinkan untuk dikedepankan. Persisme datang dan kecewa dari suatu inspirasi buruk yang terbentuk karena rintangan yang terjadi di masa lalu. Mungkin persisme menunjukkan kehati-hatian dalam pengalamannya, namun yang baik adalah untuk berpikir hanya pada kesulitan macam apa yang dapat terjadi di depan kita. Efek psikologi dan optimisme adalah dia membutuh pencapaian keberhasilan. Di dalamnya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ditinjau ulang diperhatikan, sementara kategori kelemahan lebih diutamakan dari apa yang dianggap sebagai kekuatan. 10. Layanan, tindakan yang sesungguhnya. Mendapatkan masukan dari konsumen sama pentingnya dengan menerima masukan tentang diri kita. Itu membuat kita mengevaluasi tindakan yang nyata diperlukan. Mengapa kepemimpinan penting dalam berwirausaha? Karena agar dapat pelaksanaan berwirausaha dapat terorganisir dengan baik, dapat berwirausaha dibentuk sosok yang dapat memimpin, bertanggung jawab dalam mengurus dan mengelola suatu usaha. Pemimpin adalah jabatan tertinggi yang memiliki tugas-tugas yang sangat penting dalam kewirausahaan, seperti pengambilan keputusan, pertanggungjawaban tindakan yang dilakukan oleh setiap bawahannya, memberi wewenang, dan lainnya. Bila dalam mengelola suatu usaha tidak ada pemimpin, maka akan terjadi kekacauan dalam keracunan dalam pembagian tugas-tugas yang mengakibatkan kebangkrutan. Pemimpin merupakan salah satu syarat utama dalam berwirausaha.
Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan karena masih banyak sekali kekurangan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.